Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Adil Afandi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk JKM. Kita langsung saja. Selamat menyimak. Sahabat akuntansi, tujuan dari penyusunan jurnal penerimaan kas itu untuk mencatat transaksi yang sejenis, hanya mencatat kas yang masuk ke perusahaan, disatukan dalam satu bagan yang disebut jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk, disingkat JKM. Kita perhatikan transaksi perusahaan dagang berikut ini. Ini adalah transaksi-transaksi yang sering terjadi di perusahaan dagang. Ini ada banyak. Dari sekian transaksi, mana yang termasuk jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk? Ini jurnalnya, jurnal penerimaan kas JKM. Tidak disingkat dengan JPK karena nanti ada jurnal pengeluaran kas. Kalau disingkat sama JPK, jadi disingkatnya adalah JKM dari jurnal kas masuk. Oke, kita analisis transaksi-transaksi di atas, mana yang termasuk jurnal penerimaan kas. 1. Dimulai usaha grosir barang dagangan dengan modal 100 juta rupiah. Nomor bukti KM001. Dimulai usaha. Kalau jurnal umumnya itu kas modal, berarti kasnya masuk, kasnya debit. Masuk JKM. Dibayar sewa, tidak termasuk. Ini termasuk jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, dibeli, bukan. Dibeli, bukan. Dilunasi, bukan. Dikembalikan barang, bukan. Dijual barang dagangan tunai. Nah, ini JKM. Dijual kredit, bukan. Belum mendapatkan uang. Dijual barang dagangan kredit 15 juta dengan uang muka 1 juta. Jadi ada penerimaan uang muka sebesar 1 juta. Menjual barang ada uang muka. Termasuk 15 diterima pelunasan, termasuk ini. 16 diterima kembali barang dagangan, ini bukan. Dijual barang dagangan kredit, uang muka, nah ada uang muka karena menjual memperoleh uang muka. Beban angkut, bukan. Dijual barang dagangan tunai, betul, ini JKM. Dibeli, bukan. Dibeli, bukan. Dibayar, bukan. Dibayar, bukan. Dipakai, bukan. Dibayar gaji, bukan. Diterima, nah ini termasuk. Diterima pendapatan bunga, boleh JKM. Nah udah, berarti kita masukkan tanggal-tanggal tadi. Jadi tanggal-tanggalnya yang termasuk jurnal 1, 12 ya, termasuk jurnal penerimaan kas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum ke jurnal, kita bahas dulu bentuknya. Jurnal penerimaan kas atau JKM, kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, debit dan kredit. Di bawah debit ada kas dan potongan penjualan. Di bawah kredit ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Nah, serba-serbi ini nama akunnya selain dari piutang dagang dan penjualan masuk ke kolom serba-serbi. Oke, satu per satu. Tanggal 1 dimulai usaha
100 juta. Nomor bukti KM 001, debitnya kas, kreditnya adalah modal. Berikutnya adalah tanggal 12. Dijual barang dagangan tunai dengan potongan harga 500.000. Buktinya KM 002. Nomor buktinya, potongan harga itu potongan penjualan 500, penjualannya 15 juta, kasnya adalah 15 juta dikurangi 500.000, 14.500.000. Jadi debitnya digabung ini jadi 15 juta, kreditnya 15 juta. Kalau yang atas debitnya 100, kreditnya 100. Tanggal 14. Dijual barang dagangan kredit dengan uang muka 1 juta kepada toko B. POB shipping point. POB shipping point artinya penjual tidak mengeluarkan beban angkut penjualan atau hanya sampai gudang penjual. Yang tunainya saja yaitu uang muka, berarti kas 1 juta, penjualan 1 juta. Yang kreditnya itu hanya 14 juta, masuk ke jurnal yang lain. Berikutnya tanggal 15, diterima pelunasan dari toko A per tanggal 13. Lihat tanggal 13. Nah, ini tanggal 13 pernah dijual barang dagangan kredit. Ini nomor buktinya KM 004 pada tanggal 13. Ini tanggal 13. Ini. Dijual barang dagangan kredit. Berarti kita punya piutang 10 juta kepada toko A. Dengan syarat 2/10 N/30. Syarat ini artinya potongan penjualan sebesar 2% kalau dibayar kurang atau sama dengan 10 hari setelah transaksi penjualan atau setelah tanggal 13. Batas waktu kredit sampai 30 hari. Jadi kalau dibayar hari ke-11 sampai hari ke-30, di antara itu tidak dapat potongan 2%, jadi harus dibayar 10 juta. Kalau lewat dari 30 hari setelah tanggal 13, berarti toko A harus membayar selain piutang tersebut plus 2%. Nah, itu konsekuensinya jual beli dengan syarat 2/10 N/30. Terima tagihan artinya diterima piutang dagang. Potongannya 2% dari 10 juta. 200.000 berarti kasnya yang kita terima adalah 10 juta dikurangi 200.000 sama dengan 9.800.000. Debitnya ini dijumlahkan jadi 10 juta, kreditnya ini 10 juta. Tanggal 17. Dijual barang dagangan kredit dengan uang muka 2 juta. Hanya itu, yang lainnya tidak termasuk. KM 005, tanggal 17 keterangannya toko A. Dijual barang dagangan kredit, uang muka 2 juta, berarti kas 2 juta. Jadi sebenarnya yang kredit itu hanya 18 juta karena ada uang muka 2 juta. Yang 2 jutanya adalah tunai. Di sini adalah penjualan. Jadi tanggal 17 sebetulnya ada 3 transaksi. 1. Dijual barang dagangan kredit 18 juta. 2. Dijual barang dagangan tunai 2 juta. 3. Dibayar beban angkut penjualan 100.000. Jadi ada 3. Tanggal 18 dijual barang dagangan tunai
dengan potongan harga 500.000. KM 06 dijual barang dagangan tunai, penjualannya adalah 17 juta, potongannya 500.000, kasnya adalah 17 juta dikurangi 500.000, sama dengan 16.500.000. Debit 17 juta, kredit 17 juta. 31. Diterima sebagian tagihan. KM 007, nomor bukti, kasnya 5 juta, tagihan adalah piutang. Debit 5 juta, kredit 5 juta. Tanggal 31/2, diterima pendapatan bunga 400.000. KM 008, kas 400.000, pendapatan bunga. Bukan piutang dagang, juga bukan penjualan, maka masuk ke serba-serbi. Dijumlahkan tiap kolom, kasnya berapa, potongan penjualannya berapa, piutang dagang berapa, penjualan berapa, dan serba-serbi berapa. Demikianlah tutorial ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan boleh video ini di-share. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.